sayang sekali kita sebagai warga negara Indonesia tapi tidak tahu bahwa yang namanya batik yang asli mana dan batik yang tiruan mana. Masyarakat luas masih beranggapan jika batik adalah objek atau benda berupa kain, baju, atau jenis pakaian lain dengan corak dan motif khas yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, sejatinya batik tak hanya sekadar selembar kain yang bermotif tertentu. Makna batik sesungguhnya yang bahkan diakui UNESCO ada pada proses yang mengandung nilai seni dan filosofi tersendiri. Tak heran, belakangan regenerasi perajin batik bukan lagi jadi kekhawatiran utama, tapi miskonsepsi soal batik ke masyarakat luaslah yang harus dibenahi. Seperti yang dilakoni Budi Dwi Haryanto, penggagas rumah batik Palbatu, di Menteng dalam Tebet, Jakarta Selatan. Pak Hari, begitu ia akrab disapa, merasa perlu membuka tempat belajar membatik untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Halo, saya Budi Dwi Haryanto atau lebih dikenal dengan nama Hari. Saya adalah salah satu founder dari Rumah Batik Palbatu di Jakarta Selatan. Rumah batik ada di Jalan Palbatu 1 nomor 6, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Iya, yang utama kegiatan dari Rumah Batik Palbatu adalah kami mengedukasi ya warga Jakarta khususnya atau warga Indonesia secara umum bahwa di Rumah Batik Palbatu inilah kami memberikan sebuah fasilitas buat siapa saja yang ingin belajar membatik atau workshop membatik sehingga tahu bagaimana proses batik dibuat. Untuk yang belajar banyak sekali ya. Tipenya mungkin bisa jadi anak sekolah atau teman-teman kuliah atau bahkan malah komunitas atau kantoran. Jadi sekarang sudah lintas batas, artinya dari usia juga bebas siapa saja, sampai dari anak-anak sampai orang tua, atau malah kegiatan atau aktivitas mereka siapa aja bisa. Tapi banyak sekali juga yang kadang kala dari belajar itu mereka ingin tahu juga bagaimana sebuah batik dibuat. Artinya ada kemungkinan mereka ingin menjadi pengusaha batik atau perajin batik atau desainer batik, mereka belajar di sini. Karena Rumah Batik Palbatu juga memproduksi, jadi kami juga terapkan bagaimana sebuah batik diproduksi atau dibuat. Nah, kami cuman bedanya dengan bentuk sharing atau belajar membatik. Biasanya tahapan pertama kami buat pola atau buat motif di atas kain, sesuai kebutuhan dan ukurannya pastinya. Yang kedua, kami ajarkan atau kami melakukan kegiatan namanya membatik atau menempelkan malam atau menyanting, kalau memang canting tulis atau canting cap. Lalu ada kegiatan yang ketiga biasanya adalah mewarnai. Nah, proses yang diwarnai ada dua sebetulnya, ada teknik celup, ada teknik colet. Tapi lebih banyak kami di sini dengan teknik colet atau teknik kuas. Nah, setelah pewarnaan selesai kami lakukan, biasanya kegiatan selanjutnya adalah mengunci warna atau fiksasi, sehingga kain atau batik yang kita buat ini tidak luntur atau lepas warnanya. Nah, baru tahap terakhir setelah penguncian, kami sebutnya lorot atau merebus kain, sehingga untuk melepaskan malam lebih mudah seperti itu. Khusus anak-anak muda yang datang ke sini mungkin lebih banyak ingin tahu proses membatik, tapi juga ingin tahu seperti apa sih sebetulnya batik dibuat, tujuan dan lain-lainnya ya. Artinya dia juga kadang-kadang penasaran kalau saya membuat motif sendiri bisa apa enggak, ada juga seperti itu. Atau malah lebih kepada pengen tahu secara bagaimana nanti kalau seandainya mau menerapkan dalam sisi bisnisnya. Atau banyak hal lagi yang mungkin ada penasaran aja batik itu sebetulnya dibuatnya seperti apa, sehingga mereka punya experience atau pengalaman yang mungkin nanti akan dibagi dalam bentuk kegiatan dia di luar sana. Iya, biasanya sih memang anak muda pastinya pengen ke bisnisnya agar bisa paham tentang batik sehingga dia juga bisa menjual dengan batik dengan lebih baik pastinya. Salah satunya kan perbedaannya dengan batik yang tiruan dengan batik yang asli. Kalau batik asli itu berarti batik tulis atau batik cap atau kombinasi ditulis dan dicap. Mereka akan banyak menceritakan tentang filosofi batiknya, menceritakan bagaimana batik itu dibuat atau prosesnya, sehingga ada value terhadap kain mereka. Nah, mereka sedang membuat sebuah story atau storytelling tentang kainnya. Nah, itu yang mereka pelajari, bagaimana membuat sebuah usaha tapi dengan konsep-konsep yang lebih bisa diterima oleh masyarakat sekarang.
Di lokasi ini, Hari menyebarkan konsep yang benar soal batik ke generasi selanjutnya hingga ke masyarakat luas. Ia merasa miris, kebanggaan menggunakan batik oleh orang Indonesia tak disertai dengan pemahaman yang benar soal batik. Yang unik adalah kalau kami di sini selain produksi, kami mengajarkan bagaimana batik dibuat adalah kami menyampaikan bahwa yang namanya batik itu ada yang asli, ada juga yang tiruan. Apa sih batik asli itu? Batik asli itu adalah batik yang melalui proses. Karena kata batik itu sebetulnya maknanya adalah proses membuat motif dengan teknik merintangi menggunakan malam panas dan alat untuk merekatkan malamnya menggunakan canting tulis atau canting cap atau kombinasi kedua alat tersebut. Nah, ini banyak teman-teman muda yang hadir di sini tidak tahu atau tidak paham bahwa yang dia pikir batik itu adalah motif yang ada di umumnya di kain-kain yang ada di keseharian dia lihat. Ternyata bahwa batik yang namanya asli itu adalah proses yang tadi saya sampaikan, dan yang namanya tiruan adalah batik yang tanpa melalui proses yang saya sampaikan juga. Sehingga kalau kita sebutnya mungkin lebih mudah dengan batik printing atau batik hand printing. Itu bukan batik, karena mereka memang hanya meniru atau membuat motif yang di atas kain dengan tanpa proses, dengan menggunakan malam panas atau alatnya dengan canting tulis atau canting cap. Nah, ini yang menjadi pengetahuan mendasar buat teman-teman muda. Jadi ternyata batik yang selama ini saya pakai bisa saja printing ya, dan itu bukan batik kan. Nah, itu yang menjadi pengalaman buat mereka juga. Oh, besok saya akan cek deh baju-baju saya apakah itu yang asli apa yang tiruannya. Nah, ini menjadi menarik sehingga pada saat nanti membeli mereka sadar kalau memang dia harus beli yang printing berarti mereka membeli yang tiruannya. Tapi kalau mereka membeli yang batik minimal cap itu udah termasuk asli. Batik cap juga tidak terlalu mahal kok. Malah banyak sekali anak-anak muda saya kasih tahu bahwa yang punya batik motifnya dengan baik, benar, kelihatannya motifnya baik, tapi dengan proses print, ya maaf, harganya juga hampir sama dengan batik yang asli loh malah. Dan Anda malah terkecoh dengan karena harganya mahal, pasti yang asli. Enggak juga. Malah sering terjadi perdagangan ini sekarang, batik-batik yang asli itu malah tidak semahal yang batik printing. Nah, ini yang terjadi, karena apa? Dia pikir pembeli kalau melihat harga yang sudah cukup mahal, entah 500 ke atas mungkin, dianggap itu yang asli. Belum tentu. Nah, saya mau ngajak kepada teman-teman muda bahwa yang namanya batik asli ya seperti itu tadi yang saya sampaikan, proses. Dengan menggunakan malam panas dan canting tulis atau canting cap. Sedangkan yang printing atau batik hand printing, dengan teknik-teknik itu tidak batik kita sebutnya, tapi kain motif batik, atau lebih tepatnya kain tiruannya dari batik. Satu lagi bahwa teman-teman muda yang datang ke sini juga banyak beragam ya, basicnya macam-macam ya. Ada juga yang malah bertanya ke saya, Pak Hari, kalau seandainya saya nggak bisa gambar, bisa nggak saya masuk wilayah membatik? Saya bilang bisa. Buat teman-teman yang tidak berpikir bahwa dia tidak bisa menggambar, tidak bisa membatik berarti tidak ya, karena kita pada saat membuat motif kita bisa ambil motif dari luar, udah kita print lalu kita jiplak, ada proses membuat pola itu dengan tekniknya jiplak atau tracing. Nah, itu kan pekerjaan yang bisa tinggal dilihat gambar yang bagus, dipilih lalu kita pindahkan ke kain. Nah, itu proses yang mudah sebetulnya. Tapi ya perlu tadi berlatih banyak, sehingga yang dibilang tadi tidak bisa atau punya basic seni di gambar, tidak bisa membatik, salah itu. Pemahamannya sebenarnya asal ada semangat atau kemauan untuk belajar membatik atau belajar bagaimana sih sebuah kain atau batik ini menjadi sebuah industri yang menguntungkan dengan baik, ya tahapannya adalah mencoba dulu beberapa kali dan malah berlatih selalu, dan akhirnya menjadi paham bahwa proses batik itu tidak terlalu sulit sebetulnya dan menyenangkan kalau buat saya sih batik. Meski begitu, di balik miskonsepsi terhadap batik yang masih merebak, Pak Hari mengapresiasi masyarakat yang saat ini sudah sering menggunakan batik, sekalipun printing, dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak, sudah ada perhatian dari masyarakat soal budaya berbatik. Kedepan, tinggal pemahaman yang benar soal batik yang perlahan harus ditingkatkan. Anak-anak muda sekarang sih sudah mulai antusias ya menggunakan batik. Tapi masih satu hal yang tadi saya sampaikan di awal kali bahwa masih belum paham bahwa yang dia pakai itu batik yang asli atau batik tiruan. Tapi masih bagus itu dibanding yang dahulu mungkin hanya digunakan dengan waktu-waktu tertentu, sehingga mereka hanya pakai di momen-momen yang memang harus pakai batik. Tapi sekarang saya lihat sudah banyak sekali di luar kebiasaan, di luar keumuman, yaitu mereka nongkrong pun sudah pakai batik. Pergi kemanapun yang tidak terlalu terkait sama kegiatan yang harus pakai batik, dia pakai batik. Atau kesehariannya sudah mulai membatik. Hanya memang saya harus ajak mereka tahu dulu mengenai prosesnya membatik.
agar dia bisa pahami dan tidak salah dalam hal ini memahami batik, bahwa yang dibilang batik itu apa, dan dia pakai juga apakah batik printing atau batik asli. Itu menjadi sebuah kesadaran bersama bahwa tidak salah memakai batik printing, tapi kalau tidak tahu kan menjadi sebuah kesayangan ya, bahwa sayang sekali kita sebagai warga negara Indonesia tapi tidak tahu bahwa yang namanya batik yang asli mana dan batik yang tiruan mana. Ini sangat menjadi ini tugas bersama buat kita, apalagi generasi muda, agar paham bahwa yang dia pakai itu yang tiruan atau yang asli. Proses membuat batik itu mudah apa enggak ya buat yang awam, yang baru pertama kali masuk ke dunia batik? Buat saya pastinya saya jawab mudah ya, karena saya praktek sendiri. Saya tadinya juga tidak tahu batik di prosesnya seperti apa. Saya cuma hanya menekuni dunia ini, sehingga pada saat saya sharing atau berbagi lagi, akhirnya saya juga ikut belajar, mengulang lagi. Selama-lama saya lebih memahami bahwa prosesnya seperti banyak hal itu saya kuasai gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang memulai atau ingin memulai bidang batik atau belajar membuat produksi atau punya usaha batik, ya mudah menurut saya dan tidak terlalu sulit. Makanya di sini juga banyak yang belajar khusus untuk bisa menjadi pembatik. Dan saya memang salah satu bagian dari kegiatan itu, mengajarkan kepada siapapun, masyarakat mana saja, bahkan di luar kota Jakarta saya berangkat untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa batik prosesnya tidaklah sulit dan memang harus butuh kesabaran, pasti perlu butuh proses pasti, karena memang batik adalah sebuah proses. Singkatnya, tak mengapa jika tak semua orang bisa mengakses batik tulis atau batik cap asli yang harganya jauh lebih tinggi dibanding batik printing. Hal yang terpenting, masyarakat bisa paham dan tak salah kaprah soal batik. Batik yang benar itu dicanting, bukan diprinting. Buat anak muda, ayo kita ikut melestarikan batik dengan mengenal prosesnya. Dan kami sebagai Rumah Batik Palbatu mengundang kalian untuk belajar membatik dan agar paham bahwa proses batik itu tidaklah sulit, tapi malah menyenangkan, dan ini sebuah pengalaman yang menarik. Saya tunggu di Rumah Batik Palbatu.